Halo Pak dan Bu, saya Cecilia Kristi dari kelas 9A hari ini membuat video tentang TM. Pertama, saya akan menyebutkan kosakata tentang bagian tubuh dalam bahasa Mandarin. Tou, kepala. Jian yu, kening. Me, alis. Lian jia, pipi. Yan jing, mata. Bi zi, hidung. Tuo, telinga. Cui, mulut. Toufa, rambut. Jianbang, pundak. Shou, pi, lengan. Shou, tangan. Zhongyu, telapak tangan. Shou, ci, jari. Po, ci, leher. Wei, perut. Yao, bu, pinggang. Gu, ben, panggul. Xiong, bu, dada. Jiao, kaki. Ta, tui, paha. Xiao, niu, betis. Wei, i, telapak kaki. Yuk kita lanjut ke PJOK. Bahas tentang sejarah olahraga. Ini adalah ilustrasi olahraga modern. Yang pertama ada lari, bermain padel, basket, dan juga sepak bola. Nah, yuk kita flashback ke zaman prasejarah. Jadi, olahraga itu sudah dikenal manusia waktu zaman prasejarah. Mereka itu dulunya belum tahu berenang, hanya tahu berburu untuk bertahan hidup. Mereka juga berlari sambil berburu. Ini adalah contoh foto manusia zaman purba. Oke, lanjut ke zaman kuno. Di Mesir dan Tiongkok kuno ada olahraga yang berupa gulat, memanah, dan juga bela diri. Ini adalah contoh relief Mesir kuno. Dan juga ini adalah patung Yunani atlet Olimpiade. Masuk ke zaman Romawi dan juga Abad. Nah, bangsa Romawi itu juga sudah mulai mengembangkan olahraga seperti gladiator dan juga pacuan kuda. Juga mulai munculnya memanah, berburu, dan juga berkuda menjadi semakin berkembang. Ini adalah contoh foto arena gladiator bernama Colosseum. Ksatria juga memanah dan berkuda. Zaman Renaissance dan sudah mulai berkembang olahraga modern. Contohnya kayak sepak bola, tenis, dan juga rugby. Ini adalah foto stadion sepak bola. Dan ini adalah lukisan Renaissance, guru atau pendidikan. Sekarang olahraga masa kini. Ini adalah logo Olimpiade modern sekarang. Yang kedua, ada stadion yang penuh dengan banyak penonton dan juga melahirkan ASEAN Games dan Piala Dunia. Manfaat olahraga. Yuk kita bahas manfaat olahraga. Manfaat olahraga itu kita bisa menjaga kesehatan tubuh, melatih kekuatan diri. Ini juga bisa mengurangi stres dan disiplin. Juga bisa membentuk hidup gaya yang sehat. Contohnya kita bisa jogging untuk membuat tubuh lebih menjadi bugar. Kita bisa bermain basket dengan tim agar membentuk suatu chemistry. Dan dampak olahraga. Dampak olahraga itu bisa jatuhnya ke positif dan juga negatif. Positifnya, hidup menjadi lebih sehat dan kita bisa tersenyum ketika kita sudah menerima energi yang fresh. Tapi kalau misalkan negatif, kita bisa cedera lutut atau cedera yang lain. Kalau misalkan kita berolahraganya berlebihan. Yuk kita bahas kesimpulannya. Nah, jadi olahraga itu penting ya buat kesehatan tubuh. Jadi ayo deh kita harus melaksanakan olahraga supaya kita mempunyai tubuh yang sehat. Ini adalah contoh olahraga bersama dengan teman.
Ayo berolahraga untuk hidup sehat. Ayo lanjut ke pelajaran agama Kristen. Semua buat ngebahas kisah Nick Vujicic. Nah, Nick Vujicic ini lahir di Australia tahun 1982. Dia terlahir dengan kondisi langka bernama tetra amelia syndrome, yaitu tidak punya tangan dan juga kaki sama sekali. Sejak kecil, Nick ini merasa putus asa dan dia pernah ingin mengakhiri hidupnya karena ngerasa dia itu tidak berguna. Tapi di titik balik, dia menyadari bahwa hidupnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Walaupun tubuhnya Nick yang tidak sempurna ini, Nick belajar untuk menerima dirinya. Dan Nick belajar untuk mulai bersyukur dan juga fokus dengan apa yang bisa dia lakukan. Walaupun tubuh Nick terbatas, Nick tetap belajar berenang, berselancar, bahkan dia bisa menulis loh, juga menggunakan komputer dengan kakinya yang sangat kecil. Nah, tokoh ini tuh luar biasa banget. Dia menjadi seorang motivator Kristen di dunia. Dia berkeliling ke berbagai negara untuk berbicara. Dia menyebarkan firman Tuhan, dia memberikan harapan, iman, dan juga rasa bersyukur dia kepada Tuhan. Kata-kata Nick yang benar-benar terkenal adalah, "Saya tidak punya tangan dan kaki, tapi saya punya tujuan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hidup saya berarti." Wow, keren ya. Nah, sekarang Nick sudah menikah. Nick sudah mempunyai anak dan juga hidupnya menjadi bukti bahwa tubuh yang gak sempurna pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa berkat bagi banyak orang. Kisah Nick Vujicic tadi itu sangat berguna banget dan bermanfaat bagi kita. Dan kita diajarkan untuk tidak berputus asa walaupun memiliki banyak tantangan. Sama seperti Nick Vujicic walaupun dia memiliki kekurangan. Nah, dengan cara kita berolahraga, kita nggak cuma melatih fisik, tapi kita juga sembari menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu kita merawat ciptaan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Thank you and God bless.